Apakah kamu pernah merasa waktu 24 jam sehari itu tidak pernah cukup? Seakan-akan ada tarik-menarik antara kewajiban belajar, keinginan untuk bermain, dan kebutuhan untuk istirahat. Kamu mau fokus belajar, tapi godaan dari notifikasi HP rasanya jauh lebih kuat. Mau main, tapi bayang-bayang tugas yang menumpuk bikin hati enggak tenang. Ujung-ujungnya, waktu tidur yang jadi korban. Siklus ini bisa membuat kamu terjebak dalam kondisi lelah fisik, kurang fokus dan akhirnya merasa kewalahan. Tapi, sebetulnya, apakah ada cara untuk bisa menyeimbangkan semuanya tanpa harus mengorbankan salah satunya? Jawabannya, ada. Di video ini kita akan membahas tuntas 3 rahasia utama yang digunakan oleh para pelajar sukses untuk mengelola waktu mereka. Ini bukan sekadar tips klise, tapi panduan praktis yang bisa kamu terapkan segera. Jadi, siapkan diri kamu, karena setelah ini, kamu akan punya kendali penuh atas waktumu. Sebelum kita bicara tentang solusinya, kita perlu jujur pada diri sendiri dan memahami akar dari permasalahan ini. Mengapa banyak dari kita kesulitan mengatur waktu? Pertama, bisa jadi kamu terjebak dalam prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda. Mengatakan, nanti saja atau besok saja sudah jadi kebiasaan. Kebiasaan menunda-nunda ini ibarat kamu membiarkan bom waktu terus berdetak dan ketika tenggat waktu sudah di depan mata, bom itu meledak dalam bentuk kepanikan dan stres yang luar biasa. Kedua, mungkin kamu sering melakukan multitasking yang tidak efektif. Kamu merasa bisa belajar sambil membalas pesan atau mengerjakan tugas sambil menonton film favorit. Padahal otak kita tidak dirancang untuk fokus pada banyak hal sekaligus. Dalam ilmu neuroscience, otak kita hanya bisa beralih dari satu tugas ke tugas lain dengan cepat, tapi setiap perpindahan itu membutuhkan energi dan mengurangi efisiensi. Hasilnya, tidak ada pekerjaan yang selesai secara maksimal. Ketiga, ada masalah tidak adanya prioritas. Semua tugas dan kegiatan terasa penting, sehingga kamu bingung harus memulai dari mana. Kondisi ini membuat kamu menghabiskan energi mental yang berharga untuk hal-hal yang kurang mendesak dan meninggalkan tugas-tugas vital yang seharusnya didahulukan. Jika kamu merasa familiar dengan situasi ini, jangan khawatir. Mari kita lihat bagaimana para pelajar yang terorganisir berhasil mengatasi hal ini dengan 3 jurus jitu berikut. Jurus 1. Metode time blocking and batching. Banyak orang membuat daftar tugas, tapi jarang yang menjadwalkan kapan tugas itu akan dikerjakan. Metode time blocking adalah solusinya. Kamu membagi hari kamu menjadi blok-blok waktu spesifik untuk setiap aktivitas. Contoh sederhananya, 15.00 sampai 17.00. Blok waktu khusus untuk mengerjakan PR. 17.00 sampai 17.30. Blok waktu untuk istirahat, kamu bisa main HP atau ngemil. 17.30 sampai 19.00, blok waktu untuk belajar mandiri atau membaca materi. Dengan cara ini, kamu tidak hanya tahu apa yang harus dikerjakan tetapi juga kapan harus dikerjakan. Ini seperti membuat benteng untuk fokusmu. Otak kamu akan terlatih untuk fokus hanya pada satu tugas dalam blok waktu yang ditentukan, menciptakan efisiensi yang luar biasa. Coba juga gabungkan tugas serupa dalam satu blok waktu. Misalnya membalas semua email atau pesan dalam satu waktu saja. Ini disebut task batching dan akan menghemat energimu. Jurus 2. Teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro adalah metode manajemen waktu yang diciptakan oleh Francesco Cirillo pada akhir 1980-an. Nama Pomodoro diambil dari timer dapur berbentuk tomat yang ia gunakan. Prinsipnya sederhana. Bekerja fokus selama 25 menit, disebut 1 Pomodoro, lalu beristirahat 5 menit. Setelah menyelesaikan 4 Pomodoro, Anda bisa mengambil istirahat lebih panjang, yaitu 15-30 menit. Metode ini sangat efektif untuk melawan kebiasaan menunda-nunda dan meningkatkan fokus, terutama untuk tugas-tugas yang terasa berat. Dengan memecah pekerjaan besar menjadi sesi-sesi kecil, Anda dapat membuatnya terasa lebih ringan, tidak terlalu menakutkan, dan mencegah kelelahan mental. Caranya sangat mudah. Fokus pada satu tugas selama 25 menit tanpa gangguan. Jauhkan semua distraksi.
Ambil istirahat singkat selama 5 menit. Regangkan badan, minum air, atau lihat pemandangan luar. Ulangi siklus ini. Setelah 4 siklus, sekitar 2 jam, ambil istirahat panjang. Setiap kali Anda berhasil fokus selama 25 menit, Anda sedang melatih otot disiplin di otak. Semakin sering dilatih, semakin mudah Anda akan menyelesaikan tugas-tugas sulit di masa depan. Jurus 3. Jadikan istirahat sebagai prioritas. Banyak pelajar menganggap istirahat adalah kemewahan, padahal istirahat adalah kebutuhan fundamental, sama pentingnya dengan makan dan minum. Otak kamu tidak bisa bekerja dengan optimal jika kekurangan istirahat. Kurang tidur dapat merusak kemampuan fokus, daya ingat, dan bahkan kesehatan mental. Ini seperti menjalankan komputer dengan banyak tab terbuka, akhirnya jadi lambat dan error. Jadikan waktu istirahat kamu berkualitas. Saat bermain, nikmati sepenuhnya. Saat tidur, pastikan kamu mendapatkan 7-8 jam tidur berkualitas setiap malam. Dengan memprioritaskan istirahat, kamu tidak hanya memulihkan energi fisik, tapi juga memberikan kesempatan bagi otak untuk memproses informasi dan bersiap untuk tantangan selanjutnya. Ingat, istirahat yang berkualitas adalah bagian dari produktivitas. Pada akhirnya, mengelola waktu dengan baik bukan tentang membatasi diri, melainkan tentang memberikan diri kamu kebebasan. Bebas dari rasa khawatir, bebas dari tumpukan tugas yang mengancam, dan bebas menikmati hidup tanpa beban. Ini semua adalah tentang mengambil alih kendali. Mulailah dengan langkah kecil. Coba terapkan salah satu jurus tadi secara konsisten. Disiplin bukanlah bawaan lahir, melainkan kebiasaan yang bisa dibangun. Semoga video ini memberikan kamu pandangan baru dan semangat untuk menjadi lebih baik. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi tips atau tantangan yang kamu hadapi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam positif.